Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Alhamdulillahil Malikid Dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qail fi kitabihil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Hadirin jemaah rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada kesempatan yang luar biasa ini atas kehendaknya dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia, dan bersama insyaallah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan salat Jumat berjemaah. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi alam kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan seluruh apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Di syahri Syawal, yakni syahrul Syawal, bulan Syawal ini identik dengan bulan silaturahim, bulan saling mengunjungi, bahkan bulan saling berbagi. Inilah momentum untuk merekatkan tali persaudaraan, baik antara keluarga atau kerabat, antar kolega atau teman, antar tetangga maupun antar sesama muslim secara umum. Ini penting di tengah kondisi umat yang banyak yang terbelah. Sejak pemilihan presiden 2014 muncul julukan Kadrun dan Cebong. Masing-masing pihak saling menyindir dan saling membuli, terutama di media sosial seperti Twitter misalnya. Spirit persaudaraan Islam seolah hilang, ditambah lagi hanya karena perbedaan lebaran ada yang sampai berani mengancam dengan pembunuhan. Sungguh ini sangat memprihatinkan. Bukankah sesama kaum muslimin itu bersaudara? Sesama saudara itu sejatinya harus saling menghormati dan menyayangi, bahkan seharusnya saling menjaga dan melindungi, bukan saling menghina dan merendahkan, apalagi saling membuli dan mencaci maki. Terlepas dari adanya perbedaan pilihan politik masing-masing, apalagi sekedar adanya perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah yang memang dibolehkan. Hadirin jemaah rahimakumullah, ketahuilah memelihara ukhuwah Islamiyah adalah wajib. Karena itu lalai atau bahkan merusak jaminan ukhuwah Islamiyah adalah dosa, sebagaimana meninggalkan bentuk kewajiban-kewajiban yang lain. Perhatikanlah bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sungguh kaum mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah saudara-saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Qira'ah surah Al-Hujurat ayat 10. Dari ayat tersebut tersurat bahwa siapapun asal mukmin adalah bersaudara. Sebabnya dasar ukhuwah persaudaraan adalah kesamaan akidah. Ayat ini menghendaki ukhuwah kaum mukmin harus benar-benar kuat, bahkan lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Karena bersaudara normal dan alaminya kehidupan muslim diliputi dengan kecintaan, perdamaian, dan persatuan. Jika terjadi sengketa dan peperangan di antara mereka, itu adalah penyimpangan. Penyimpangan ini harus segera dikembalikan ke keadaan normal dengan mengislahkan dan mereka yang bersengketa, yakni mengajak mereka untuk mencari solusinya pada hukum Allah dan Rasul-Nya, Al-Quran wa Sunnah.
Artinya sengketa itu harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum Allah, yakni bertahkim pada syariah. Dengan begitu mereka akan mendapatkan rahmat. Karena itu aneh jika ajakan untuk menegakkan syariah malah dituding untuk memecah belah, padahal justru karena kaum muslimin jauh dari syariah. Sebagaimana saat ini mereka rawan berpecah belah, bahkan saling bermusuhan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Surah Al-Imran ayat 103. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, sebagian menguatkan sebagian lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sabdanya yang lain, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak masuk surga hingga kalian beriman, dan belum sempurna keimanan kalian hingga kalian saling mencintai. Hadis riwayat Muslim. Banyak hadis lain yang menyebut bentuk praktis dan manifestasi dari ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim secara individual. Di antaranya adalah larangan menggibah, memfitnah, memata-matai atau tajassus, membuka aib dan menipu sesama muslim, larang berdusta dan kikir kepadanya, larangan menghina, mencela, melanggar kehormatan dan membunuh sesama muslim dan lain sebagainya. Sebaliknya, banyak hadis yang justru mendorong seorang mukmin bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim. Bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim, bersahabat, berkasih sayang, saling mengucapkan salam dan berjabat tangan, saling memberi hadiah, saling mengunjungi dan lain sebagainya. Dalam tataran yang lebih luas secara sosial, banyak hadis yang melarang kaum muslim untuk menyerukan perpecahan atas dasar asobiyah. Di antaranya sabda Nabi SAW yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang menyerukan asabiyah, tidak termasuk golongan kami orang yang berperang atas dasar asabiyah, juga tidak termasuk golongan kami orang-orang yang mati di atas dasar asabiyah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memelihara ukhuwah Islamiyah, bahkan wajib bersatu atas dasar akidah Islam dan haram untuk berpecah belah, agar kaum muslim bersatu dan tidak berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-An'am yang artinya, yang diperintahkan ini adalah jalanku yang lurus, karena itu ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, karena jalan-jalan itu bakal mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian adalah diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Ayat tersebut dengan terang menunjukkan bahwa jika umat Islam tidak benar-benar mengikuti jalan Islam, yakni syariah Islam, malah mengikuti jalan-jalan yang bertolak belakang dengan Islam, niscaya mereka akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebetulnya yang disadari atau tidak dialami kaum muslimin saat ini, saat mereka meninggalkan dan mencapakan syariah Islam. Karena itu, marilah kita rekatkan ukhuwah ini, ukhuwah persaudaraan, kuatkan kembali wahdah persatuan kita dan eratkan kembali mahabbah, saling cinta. Dengan itu niscaya akan lahirlah al-quwwah, kekuatan. Dengan itu kita bersama-sama akan mampu meraih al-izzah atau kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa innahu huwas sami'ul alim. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahadis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bil ittihad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi da'ana bihubbil bilad.
الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي أرسل للعالمين إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة، وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.